Madinah dalam sepekan, peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal dalam sepekan dari tanggal 3 hingga 7 Februari 2020. Jatah pupuk subsidi Mandailing Natal tahun ke tahun terus berkurang. Para petani di Mandailing Natal nampaknya semakin merasakan dampak rencana pemerintah pusat untuk menghilangkan pupuk subsidi. Diketahui jatah pupuk subsidi untuk Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 menurun drastis. Saat ini dari data yang didapat StatNews dari Dinas Pertanian Mandailing Natal hanya 1.678 ton saja. Warganya laporkan kadesnya ke polisi. Buntut dugaan penyalahgunaan dana desa dan perubahan kantor desa di Desa Gunung Tuajai, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, warga melaporkan oknum kepala desa Mardan Syah Rangkuti ke Polres Mandailing Natal Senin 3 Februari di Jalan Bayangkara nomor 1 Panyabungan. Sebelumnya warga juga telah melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa ini kepada Bupati Mandailing Natal, Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution pada Sabtu malam 1 Februari kemarin. Berkas laporan tersebut diserahkan perwakilan warga Muhammad Rum Rangkuti dan Muhammad Basir Nasution kepada Kasih Umum Polres Mandailing Natal dengan harapan laporan itu ditanggapi dan diproses. Diperiksa karena disiplin, Kadis Pendidikan hanya dikasih teguran. Masih ingat dengan kasus ketidakhadiran pegawai PNS dan honorer di Dinas Pendidikan Mandailing Natal yang sempat viral di media sosial? Dari 154 pegawai PNS dan honorer, hanya 18 orang saja yang hadir apel pagi hari Jumat. Ternyata sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Sekda Mandailing Natal hanya memberikan hukuman teguran pada Kadis Pendidikan Jamilah SH. Ketidakhadirannya pada saat apel pagi karena sedang berada di luar kota, sementara pengakuan kepala dinas, sisa yang tidak hadir ada yang sakit dan tugas luar. Apel pagi di Dinas Pendidikan Mandailing Natal mulai ramai. Masih ingat dengan kasus apel pagi di Dinas Pendidikan Mandailing Natal pada Jumat pekan lalu yang hanya dihadiri 18 pegawai saja. Kasus itu sempat viral di media sosial. Di pantauan StatNews, dari 154 pegawai di PNS honorer diperkirakan sekitar 70 lebih yang hadir. Namun ada sebagian yang terlambat dan hadir usai apel dilaksanakan. Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jamilah SH. Pelaksanaan apel berlangsung cepat. Komandan apel menyiapkan barisan, kemudian Kadis memberi apresiasi bagi peserta apel yang hadir dan selanjutnya memberi penghormatan pada pembina apel, setelah itu bubar. Bupati Mandailing Natal ikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana. Pada Selasa 4 Februari, Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution didampingi Kepala BPBD dan Kepala Dinas PUPR menghadiri rapat koordinasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat. Bupati Mandailing Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mengatakan kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kepala Desa luruskan pemberitaan miring DD Desa Manambin. Kepala Desa Manambin, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Lubis meluruskan pemberitaan miring pengelolaan dana desa di StatNews Online beberapa hari lalu. Kepada StatNews di Kota Nopan, Erwin Lubis menjelaskan terkait pengelolaan dana desa Manambin. Sesuai dengan pemberitaan StatNews beberapa hari lalu, ada 3 item yang dipersoalkan masyarakat, yaitu terkait pembangunan lapangan sepak bola, pembangunan rabat beton perkuburan, dan pembangunan jalan ke Aikarlan. Pak Arwis berharap kalau ada permasalahan pengelolaan dana desa di Manambin agar dibicarakan baik-baik dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. LSM KPK minta Kejaksaan turun ke lapangan periksa dana desa Manambin. Sejumlah bangunan yang bersumber dari dana desa tahun 2019 di Desa Manambin diduga banyak dimanipulasi oleh Kepala Desa Erwin Lubis. Atas hal itu, sejumlah aktivis dan LSM di Panyabungan mendesak warga untuk membuat laporan agar diproses oleh pihak inspektorat maupun pihak kejaksaan. Seperti sebelumnya diberitakan, ada 3 bangunan desa yang bersumber dari tahun 2019 di Desa Manambin diduga sudah dimanipulasi oleh Kades dan kroninya. Pasalnya, menurut pengakuan warga, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk masing-masing bangunan tersebut terlalu mahal. Biayanya yang disebut tak sesuai dengan RAP pengerjaan.
Pengakuan mantan Kades terkait perobohan kantor desa Gunung Tua Jahe. Terkait perobohan kantor Kepala Desa Gunung Tua Jahe, Kecamatan Panyabungan, yang dirobohkan tanpa proses penghapusan aset, disesalkan mantan Kepala Desa Usor Tua Nasution. Pembangunan kantor Kepala Desa tersebut bersumber dari dana bantuan Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya, warga Gunung Tua Jahe telah melaporkan Kades Mardan Syahrangkuti ke Bupati Mandailing Natal, Polres Mandailing Natal, dan Kejaksaan Mandailing Natal terkait dugaan perobohan aset negara tanpa adanya surat izin penghapusan aset dari pemerintah dan laporan-laporan dugaan penyalahgunaan wewenang lainnya menyangkut pengelolaan dana desa. 23 calon petugas haji Kemenak Mandailing Natal ikuti seleksi. 23 orang calon petugas haji mengikuti rekrutmen petugas haji pada Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal. Mereka ini memperebutkan 9 jatah atau kuota untuk mengikuti rekrutmen tahap kedua di tingkat Provinsi Sumatera Utara nantinya. Saat berlangsung rekrutmen dengan komputer assisted test atau CAT, ada 2 orang peserta yang tidak dapat mengakses secara online melalui ponsel Android-nya. Bahkan sampai selesai waktu pelaksanaan, kedua peserta tetap tidak dapat mengakses atau tersambung dengan CAT. Sedangkan 9 jatah atau kuota dari Kabupaten Mandailing Natal akan mengikuti seleksi provinsi pada tanggal 13 Februari 2020. Tak kantongi izin, neon box ternyata bayar pajak. Papan reklame yang berbentuk neon box berisi iklan rokok belum memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal dalam pemasangannya, namun mereka membayar pajak. Reklame neon box ini berdiri kokoh dan ada sebanyak 10 titik yang dapat dilihat di seputaran Jalan William Iskandar Panyabungan, mulai dari Simpang Pasar Jongjong hingga ke arah Kelurahan Sipolo-Polo, Kecamatan Panyabungan. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dede Irfansyah Siregar, sebelumnya membenarkan bahwa reklame tersebut belum memiliki izin dalam pemasangan, baik dari izin mendirikan bangunan maupun izin pemasangan iklan yang ada di dalam reklame neon box tersebut. Bawa kabur sepeda motor, 3 pencuri babak belur dihajar massa. 3 pencuri babak belur dihajar massa setelah ketahuan membawa kabur sepeda motor curian milik warga Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal di Desa Lancat. Kapolsek Linggabayu AKP Binsar Sihotang mengatakan kejadian itu terjadi Rabu kemarin, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dari ketiga pencuri merupakan warga Sumatera Barat, adapun inisial pelakunya yakni CR, PU, dan PK. Menjadi perhatian dunia, Pemkab Mandailing Natal menggelar sosialisasi pencegahan virus corona. Virus corona yang mewabah di negara Cina menjadi perhatian dunia. Untuk mencegah penyebaran virus tersebut, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan virus corona kepada masyarakat Mandailing Natal di Gudang Serbaguna Desa Parbagunan, Kecamatan Panyabungan pada Kamis kemarin. Selain melakukan sosialisasi pencegahan virus corona, pada kegiatan itu juga dilaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta sosialisasi percepatan pengelolaan dana desa tahun 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nurjannah penderita benjolan di jidat butuh uluran tangan dermawan. Nurjannah Siregar, bocah 2 tahun, anak dari pasangan Muhammad Ridwan dan Nur Aisyah, warga Desa Tunaskarya, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, saat ini terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Panyabungan. Bocah ini menderita benjolan di jidat yang membuat kedua matanya tertutup dan susah bernapas, bahkan tak jarang menangis kesakitan. Dari diagnosa dokter Rumah Sakit Umum Panyabungan, Nurjannah menderita penyakit meningokel. Meningokel adalah penyakit gangguan pembentukan tabung syaraf pada janin. Penyakit ini tergolong langka. Kades berharap ada donatur yang bisa membantu pengobatan Nurjannah sehingga bisa dirujuk ke rumah sakit yang direkomendasikan tim dokter, setidaknya untuk menutupi biaya pembayaran tunggakan BPJS keluarga Nurjannah. Bendahara Desa Manambin ngaku tak dilibatkan dalam penganggaran dana desa.
Ada-ada saja terungkap bangunan dana desa yang diduga dimanipulasi oleh Kepala Desa Manambin, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Selain 3 bangunan, pembangunan rabat beton perkuburan, pembangunan badan jalan Aikarlan, serta pembangunan lapangan sepak bola yang bersumber dari dana desa tahun 2019 yang diduga sudah dimanipulasi oleh Kepala Desa Manambin, Erwin Lubis. Terungkap lagi bangunan air bersih yang juga bersumber dari dana desa tahun 2019 diduga dimanipulasi Erwin. Dari keterangan yang diperoleh wartawan melalui Bendahara Desa Manambin, Salam mengatakan ia tidak mengetahui dan mengaku tidak ikut terlibat terkait pembuatan sejumlah anggaran bangunan yang bersumber dari dana desa, khususnya tahun 2019 yang sudah dipersoalkan oleh warga mereka di Desa Manambin.